Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ingin menyampaikan satu surat Al-Qur'an, yaitu tentang surat Al-Ma'un, di mana surat Al-Ma'un ini juga dikenal dengan surat Ad-Din. Surat Al-Ma'un ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzulnya adalah, atau sebab-sebab diturunkannya adalah karena suatu ketika suku Quraisy, disebut namanya dalam beberapa riwayat adalah Abu Sofyan, yang saat itu menyembelih sapi, kemudian didatangi oleh seorang yatim. Lalu kemudian Sofyan melihat anak yatim tersebut dan mendorong anak yatim itu agar tidak ikut dalam penyembelihan. Lalu disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ma'un. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dua karakter manusia dalam surat Al-Ma'un. Pertama yaitu karakter manusia yang mendustakan agama, dan kemudian yang kedua adalah karakter manusia yang dikatakan celaka dalam sholatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu menghardi anak yatim. Menghardi itu ada yang berupa verbal maupun yang berupa non-verbal. Kalau yang berupa verbal tentu memukulnya, tetapi yang berupa non-verbal menyakiti perasaan anak yatim dengan kata-kata, misalnya kamu tidak pantas, kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, dan sebagainya, yang kira-kira membuat anak yatim tersebut tersakiti hatinya. Lalu kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang dikatakan sebagai pendusta agama itu adalah juga orang yang wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberikan makan kepada orang miskin atau tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Nah, kemudian karakteristik manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'un adalah yaitu orang yang dikatakan celaka dalam sholatnya. Siapa orang yang dikatakan celaka dalam sholatnya? Orang yang dikatakan celaka dalam sholatnya adalah fawailul lil musallin, dan celakalah kamu bagi orang-orang yang sholat. Orang yang bagaimana? Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya dalam sholatnya. Contoh misalnya, kalau kita sholat sendiri maka sholatnya akan biasa-biasa saja. Tetapi ketika sholat di hadapan orang banyak, maka dia berusaha untuk menyempurnakan sholatnya. Atau misalnya kalau dia sholat sendiri, dia tidak pernah melaksanakan yang sunnah. Tetapi kalau sholat bersama atau sholat berjamaah, dia selalu melakukan sholat sunnah dan sebagainya. Lalu siapa lagi orang yang dikatakan celaka dalam sholatnya? Yang pertama tadi fawailul musallin alladzina hum yura'un. Yang kedua adalah wayam na'unal ma'un, yaitu orang yang enggan memberikan harta yang berguna kepada orang yang membutuhkannya. Jadi ada sedikit tadi yang saya lupakan, bahwa orang yang dikatakan lalai dalam sholatnya itu juga orang yang menunda-nunda sholatnya. Misalnya sholat subuh dikerjakan pada waktu akan sholat duha, kemudian sholat zuhur dikerjakan pada waktu menjelang asar, sholat asar dikerjakan pada waktu menjelang maghrib, sholat maghrib dikerjakan waktu menjelang isya, dan sholat isya dikerjakan setelah nonton sinetron misalnya. Nah, inilah orang-orang yang dikatakan lalai dalam sholatnya, atau orang yang lalai ini termasuk orang yang celaka di dalam sholatnya.
Baik sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjelasan saya tentang surat Al-Maun. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita akan bertemu kembali untuk menunjang dakwah kita ini. Jangan lupa mensubscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.